Luna, Luna nyusul ke sini nih. Dia tahu aku lagi nyamar. Jadi kamu dokter terapisnya Langit? Saya boleh tahu nggak dok? Alasan dokter jadi terapis Langit apa ya? Aduh, kalau kayak gini terus, Luna bisa ngenalin wajah asli aku. Terlalu dekat kan? Kenapa diem aja dok? Jawab! Lepasin mbak. Dokter, kamu ini apa-apaan sih? Dia ini terapisnya Langit. Dan kamu nggak usah khawatir. Langit will be fine. Tante, ya tapi kenapa Langit harus melakukan terapi? Kenapa harus sekarang? Kalau gara-gara ini nanti Langit jadi stres atau malah dia sakit terus pernikahan aku sama dia ketunda gimana Tante? Siapa yang mau tanggung jawab? Lagi pula, kalau hanya untuk mengembalikan ingatan Langit, aku rasa Langit nggak perlu diterapis. Biar aku aja Tante yang nemenin Langit. Aku yakin kok, sebentar lagi juga ingatan dia pasti akan pulih. Dan dia akan segera mengingat semua kenangan indah kami bersama. Iya kan sayang? Iya, walau aku nggak bisa ingat apapun soal pertemuan kita, dan juga kecelakaan yang hampir merenggut nyawaku, tapi aku yakin kamu orangnya yang selalu ada bersamaku. Padahal dia yang buat kamu hampir kehilangan nyawa. Dia orang yang Langit. Luna, nak. Sekarang dokter udah dengar sendiri kan? Langit tuh nggak butuh diterapis. Jadi jelas ya? Aku harus bisa ikhlas. Kenapa hati ini sesek ya? Kalau ngeliat Langit sama Luna. Bu Yasmin, saya permisi dulu. Maaf, aku harus angkat telepon dulu ini penting. Saya permisi. Dokter, tunggu. Kasihan Renata. Pasti dia merasa terpukul sekali hatinya melihat laki-laki yang ia cintai bersama perempuan lain. Kenapa kamu menahan kepergian saya? Langit, udah biarin aja dokternya pergi. Mungkin dokternya juga ada perlu di tempat lain. Lagi pula, sepertinya Luna nggak setuju kalau kamu ikut terapi sama dokter Putri. Ya, lebih baik gak usah diteruskan. Mama juga gak mau ada masalah lagi sama Luna. Ma, aku tahu Mama nggak nyaman dengan jawaban Luna. Dan aku juga nggak mau Mama jadi khawatir dengan keadaanku. Aku mau jalani terapi ini, Ma. Jadi nanti aku akan bicara pelan-pelan ke Luna. Mama nggak usah khawatir ya. Iya Langit, Mama juga seneng banget kalau kamu mau melanjutkan terapi ini. Ini kan semua demi kebaikan kamu, sayang. Dokter, saya siap untuk jalani terapi ini. Mari, kita masuk aja. Pak Langit, maaf Pak, ada orang nyariin Bapak di depan Pak. Siapa? Kurang tahu namanya Pak. Katanya kejutan buat Bapak Pak. Kejutan.
Dokter, saya izin temui tamu dulu ya. Ya, silakan. Mari, Pak. Saya sudah mendapatkan lokasi keberadaan Renata, Mbak. Di mana dia? Kasih tahu saya, apa dia udah balik ke kampungnya atau dia masih di Jakarta? Mbak Luna pasti akan terkejut kalau tahu di mana dia sekarang. Oh ya? Ya udah kalau gitu cepat kasih tahu saya di mana dia sekarang. Renata sekarang berada di rumah keluarga Wiratama. Enggak mungkin. Kamu nggak salah ngecek kan? Saya sudah melacak GPS dari HP-nya dan saat ini lokasinya menunjukkan dia masih berada di rumah langit Wiratama. Ternyata tempat yang paling berbahaya bisa jadi tempat persembunyian paling aman buat kamu, Renata. Sekarang kamu gak akan bisa lolos dari aku, Renata. Luna, Oma tuh mau... Itu kenapa dengan Luna? Kok dia jadi aneh? Ibu juga nggak tahu. Udah, biarin aja. Ibu yang bicara sama Luna ya. Ya, Bu. Kamu mau apa lagi? Kamu jangan bikin panik Oma dong. Luna, dengerin Oma dong. Minggir, Oma. Mau cari apa lagi sih tuh anak? Fajar. Jar. Wah. Ternyata gua kirain siapa pakai ngomong kejutan segala. Emang kejutan tapi kan, Roja gak nyangka gue yang dateng. Iya sih benar. Sekarang masuk yuk. Lu harus ketemu sama keluarga gua. Bentar. Gue buru-buru nih, lagi kebetulan aja mampir sini. Mau nganter pesanan soalnya. Ya gimana sih lu? Lu itu udah nyampe sini Jar. Jadi lu harus masuk. Sebentar aja. Kita kan sama-sama di Jakarta nih. Gampang lah kalau mau janjian. Nanti aja ya. Sebenarnya gue kesini tuh mau nanya sesuatu sama lo. Nanya soal apa? Lo inget gak waktu lo makan batagor pertama kali ketemu gue? Itu enak gak batagornya? Mana mungkin gue lupa, Jar. Itu batagor lu enak banget. Pasti akan gue inget terus, nggak mungkin lupa. Nah, masalahnya yang masak itu tuh bukan gue. Ada temen gue, cewek. Dia bikinnya jauh lebih enak daripada gue ternyata. Cewek lu? Lu kok nggak pernah cerita kalau udah punya cewek? Enggak, bukan cewek gua, sumpah. Nggak bohong kali ini. Dia beneran temen gue. Baik, orangnya baik banget. Tapi hidupnya tuh emang lagi banyak masalah aja. Dan dia sekarang lagi butuh uang. Makanya gue pengen minta tolong sama lo sebenarnya. Apa sih yang nggak bisa buat sahabat sebaik lu, Jar? Udah, cepet bilang. Apaan? Rencananya ya, kira-kira lo mau nggak pakai batagor gue buat catering pas nikahan lo nanti? Biar dia juga bisa masak dan dapat uangnya juga nanti. Ide bagus. Oke, gue setuju. Biar semua tamu juga ngerasain batagor bikinan lo. Seriusan?
Wih, thank you so much, bro. Makasih ya. Dia pasti seneng banget denger ini. Oh ya, by the way, cewek itu siapa namanya? Aduh, ada Fajar lagi. Gimana kalau Fajar ngenalin aku? Langit. Ini siapa? Oh, dia dokter Putri, terapis gue. Sebentar ya. Ada apa ya, Dok? Harus nyusul saya datang kemari. Pak Langit, Bu Yasmin sudah memanggil Bapak. Gak sopan. Ngeliatinnya sampai gitu banget. Hah? Tipe lu nih, Jar. Enggak gitu, Langit. Ih, apaan sih lu? Enggak sumpah. Mohon maaf sebelumnya, Dok. Tapi muka dokter kok kayak familiar banget ya? Apa kita pernah ketemu sebelumnya? Lu ngerasain itu juga? Gue juga tadi bilang kayak gitu ke dokter Putri. Kayak pernah lihat. Kok bisa samaan kayak gini kita? Mas, di dunia ini emang banyak wajah yang mirip. Ya mungkin emang kebetulan saja. Pak Langit sudah ditunggu Bu Yasmin. Ya udahlah, Bro. Kalau gitu gue cabut dulu juga ya sekalian. Mantap pesanan dulu nih. Oke. Nanti kita kabar-kabaran aja ya. Pokoknya lain kali lu harus datang lagi ke sini. Aman, kan kita deketan, gampang kalau itu mah. Bener ya? Fajar kenapa bisa bilang kayak gitu ya? Apa memang dia udah kenalin aku ini siapa? Ma? Mama nyariin aku. Langit, kamu yakin Luna bisa terima kamu menjalani terapi seperti ini sama dokter Putri? Soalnya tadi Mama lihat kayak perlakuannya kasar banget sama dokter Putri. Mama sih khawatir aja sayang. Kalau nanti Luna marah dan melampiaskannya ke dokter Putri. Mama tenang dulu ya. Bicara sama Luna nggak bisa buru-buru, Ma. Harus nemu waktu yang pas. Kita harus nunggu mood dia enak. Dan itu bukan sekarang. Ya Allah. Padahal pernikahan Langit dan Luna tinggal menghitung hari. Aku takut rencanaku nggak bisa berhasil untuk membuat Langit ingat kembali semua memori masa lamanya. Udah. Sekarang Mama jangan banyak pikiran. Biar ini jadi urusanku aja. Aku janji, aku nggak akan membahayakan siapapun. Tapi kalau bisa jangan lama-lama ya sayang. Mama kan pengennya kamu tuh udah kembali ingatannya sebelum kamu menikah dengan Luna. Kenapa Mama pengen banget ingatanku kembali? Sebenarnya apa sih yang penting dari ingatanku itu? Sampai-sampai Mama kepengen ingatanku kembali sebelum hari pernikahanku terjadi.
Sembunyi di mana Renata? Keluar kamu! Nggak ada. Sembunyi di mana sih dia? Aduh, di mana sih? Luna? Ada apa ini Luna? Kenapa kamu sampai berantakan kamar ini? Kamu cari apa? Adalah tante. Yasmin, Luna kenapa itu? Nggak tahu, Bu. Tapi Ibu lihat deh, dia sampai berantakan kamar ini. Ibu juga bingung. Luna bisa semarah itu. Apa dia kehilangan sesuatu? Aduh, tas aku. Tas aku ketinggalan di kamar langit lagi. Paksa deh aku harus masuk lagi. Kamu kenapa sih? Kayaknya ada yang aneh deh sama Luna. Luna kan emang orangnya aneh. Udah deh, nggak usah kamu pikirin. Gak bisa gitu, Kak. Aku tuh khawatir banget kalau Luna curiga tentang Renata. Gak mungkin dia tahu. Penyamarannya Renata nggak akan terbongkar. Terus dia cari siapa dong? Emangnya dia curiga ngapain sih? Ya nggak tahu, Kak. Dia kayak marah gitu. Dia geledah semua kamar, dia masukin, dia cari seseorang. Nah, aku takutnya dia itu membongkar penyamarannya Renata. Enggak. Dan itu bukan urusan kita, Yasmin. Biarin aja. Aku yakin banget penyamaran Renata dia nggak akan curiga. Percaya deh. Lah, Dokter Putri, kok kamu nggak pulang? Bukannya kamu harusnya udah pulang ya? Iya tante, soalnya saya mau ngambil tas sama HP saya yang ketinggalan di kamar langit pas saya terapi tadi. Oh, saya temenin ya. Jangan Yasmin yang ngambil. Udah kamu aja ambil sendiri. Tapi cepetan. Ayah, gak apa-apa tas, saya sendiri aja. Semua ruangan udah aku periksa. Tapi nggak ada tanda-tanda Renata di rumah ini. Tapi nggak mungkin kan, orang suruhan aku bohongin aku. Kamar langit.